Alhamdulillah di siang ini kita sudah selesai untuk melaksanakan kegiatan in-house training penguatan pemahaman Merdeka Belajar seri 2. Kita mengambil 3 materi. Yang pertama terkait dengan pemanfaatan SIPLAH, kemudian yang kedua terkait dengan program kampanye sekolah sehat, dan yang ketiga terkait dengan transisi PAUD SD menyenangkan. Ini 3 materi yang cukup penting sebagai agen penjaminan mutu pendidikan di Provinsi Bengkulu bagi kawan-kawan untuk dipahami, ya, karena ada beberapa masalah yang melatar belakang itu, dan itu harus segera didampingi pemerintah daerah, sekolah maupun komunitas dalam melaksanakannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang dalam kegiatan in-house training internalisasi penguatan pemahaman Merdeka Belajar seri 2 pada hari Rabu 5 Juli 2023 di Aula Soekarno Balai Kementerian Pendidikan Provinsi Bengkulu. Untuk mengawali acara pembukaan ini, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ada 3 bahasan yang akan kita bedah pada hari ini. Yang pertama adalah tentang SIPLAH, kemudian yang kedua adalah tentang transisi PAUD ke SD yang menyenangkan, dan yang ketiga adalah gerakan sekolah sehat. Kemudian karena dalam aturan penerimaan peserta didik baru kelas 1 SD tidak diwajibkan calistung, maka guru kelas 1 dan guru kelas 2 di jenjang SD tidak boleh ada langsung tes membaca atau tes menulis ataupun sebagainya. Dan di sisi lain, Peskap juga sudah menyiapkan diri dengan kurikulum yang lebih sederhana untuk jenjang kelas 1 dan kelas 2 SD dengan capaian pembelajaran yang lebih rendah dibandingkan kurikulum K13. Mudah-mudahan 2 langkah dari jenjang PAUD kemudian dari jenjang SD yang juga turun akan membuat pembelajaran di kelas awal SD menjadi menyenangkan buat hal-hal yang menjadi informasi tambahan buat kita di BPMP yang bisa kita sampaikan kepada rekan-rekan di satuan pendidikan baik jenjang SD, SMP maupun SMA atau SMA. Mungkin itu saja, menghemat waktu. Silakan tim dari Fokus 1 untuk meneruskan. Narasumber juga sudah siap. Dengan menjalankan basmalah kita buka kegiatan secara singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kegiatan kita hari ini adalah 3 materi, dan pertama SIPLAH, kemudian yang kedua nanti transisi PAUD ke SD yang menyenangkan, kemudian yang ketiga terkait dengan program kampanye sekolah sehat. Nah, untuk kedua komunitas dan ini, yang kita harus semuanya sekolah. Ya, ujung-ujung kan nggak bisa kita harus ada di ujung. Enak. Misalnya goalnya adalah kualitas belajar siswa.
siswa ini tercapai. Setelah itu semua terbentuk dan setelah diputuskan di rapat, baru dituangkanlah ke dalam rencana kerja anggaran sekolah namanya. Setelah perencanaan itu dibuat, ya, di dalam perencanaan itu tentu satuan pendidikan harus merancang apa yang menjadi kebutuhan. Barang dan jasa di sekolah itu diatur melalui Permendikbud nomor 18 tahun 2022. Bahwa pengadaan barang dan jasa di satuan pendidikan ini harus melalui aplikasi tunggal yang disiapkan yang disebut Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah yang disebut dan yang disingkat sebagai SIPLAK. Jadi ini latar belakang dari kenapa sih Mas Menteri itu mengangkat bahwa transisi dari PAUD ke SD yang menyenangkan itu dianggap perlu dijadikan salah satu episode dalam seluruh kebijakan Merdeka Belajar. Jadi kebiasaan beliau itu dari adanya miskonsepsi, adanya konsep-konsep yang salah yang sudah berakar di masyarakat kita. Apa sih sebenarnya konsep pembelajaran PAUD? Apa sih sebenarnya konsep pembelajaran di SD? Nah, ini yang mau diluruskan, yang mau dikembalikan lagi ke jalurnya. Ini yang pra menghitung, pra menulis, pra membaca. Dengan konsep yang bagaimana? Jangan pakai drill. Jadi Bu Kepala sudah sampaikan itu, bahwa penekannya tidak boleh ada drill. Semua anak pada tumbuh kembang dan potensinya bagus kayak kurva terbalik itu Bapak Ibu di usia emas golden age itu. Jadi ketika stimulasinya apapun yang diberikan oleh lingkungan, maka anak bisa memaksimalkan semua yang ada di dirinya. Ya. Jadi ketika stimulasinya salah, maka ini efeknya juga akan bisa salah. Gitu. Jadi bukan tidak boleh di PAUD belajar calistung, boleh, tapi dengan stimulasi yang benar. Stimulasi yang benar itu seperti apa? Dengan permainan. Ketika akan mengikuti PPDB di SD, semua PPDB di jenjang SD tidak boleh adakan tes calistung. Kita harus bagaimana mengiring anak belajar itu senang. Adapun latar belakang dari program kampanye sekolah sehat ini, melihat kondisi di lapangan, yang pertama perilaku hidup bersih dan sehat di kalangan peserta didik masih kurang, keterlaksanaan UKS rendah, layanan kesehatan masih di bawah 50%, sertifikasi UKS tidak terlaksana dengan baik, tim pembina UKS tidak efektif, lomba sekolah sehat dan sekolah sehat tidak berjalan. Adapun tujuan kampanye sekolah sehat menerapkan dan membudayakan sekolah sehat dan ekosistem pendidikan dengan berfokus pada 3 sehat, yaitu untuk meningkatkan derajat kesehatan peserta didik melalui penerapan pola makan yang tepat dan konsumsi makanan bergizi. Untuk sehat fisik, meningkatkan kualitas kesehatan fisik seluruh ekosistem atau warga sekolah atau satuan pendidikan. Sehat imunisasi untuk meningkatkan capaian imunisasi peserta didik untuk dapat imunisasi dasar lengkap. Saya rasa itu saja yang perlu saya sampaikan. Atas nama pimpinan, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Sudah setengah hari dari ruangan ini. Jadi ada poin besar yang sudah disampaikan tadi terkait dengan SIPLAK, Sistem Informasi Pengadaan Sekolah. Jadi kemudian ada transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Jadi poinnya yang menyenangkan. Kemudian yang ketiga adalah kampanye sekolah sehat. Kemudian ini kegiatan IHT sosialisasi Merdeka Belajar seri 2 secara resmi di Biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di samping yang seri kedua ini, nanti seri ketiga mau ada lagi. Kita masih ada beberapa materi yang harus kita kuatkan lagi terkait dengan Merdeka Belajar, dan mudah-mudahan di bulan depan kita akan bisa melaksanakan dan lebih banyak lagi materinya. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.